Sehingga pandangan mufti Iran, mufti Mesir dalam konteks kenasaban nggak bisa kita jadikan pedoman, karena bila mustanadin, sementara la budda lahu min mustanadin. Nah, tidak boleh tidak, harus berdasarkan landasan dalil. Sehingga yang tanpa dalil perlu kita abaikan karena mengacu pada dampak-dampak yang luar biasa ini. Termasuk yang disampaikan oleh Habib dari Oman itu. Malah kacau semua itu tanpa dalil. Sudah dikritisi oleh Dr. Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan Kiai Haji Ubaidillah ya, terkait dengan 3 sosok ulama yang akhir-akhir ini muncul untuk membela Ba'alawi ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin, abdika wa rasulikan nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qaimam bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bersama, belajar bersama, senantiasa dalam keadaan Islam, iman dan ihsan. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nahnu fi amanillah, kita semua dalam perlindungan Allah, keamanan Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya kepada saya, beliau ini akademisi dan memang dalam posisi ragu terkait dengan sebuah simpulan bahwa Ba'alwi tidak berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Pengakuan Ba'alwi berintisab kepada Nabi itu adalah pengakuan yang tidak terkonfirmasi berdasarkan data-data sezaman. Paham betul beliau yang bertanya ini. Tapi ya seperti buah si malakama. Karena mau terlibat untuk menguatkan diskursus nasab ini sesuai dengan perspektif Kiai Imad dan kawan-kawan, dia terbebani. Karena pernah berijazah kepada salah seorang dari Ba'alwi. Saya sampaikan, ya amalkan saja ijazahnya. Oh itu biwasilatil ilm wa tuqa. Satu hal. Nasab hal yang lain. Jalur yang terpenting dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Naudiyah adalah jalur keilmuan dan ketakwaan. Kembali kepada pertanyaan, kata dia, dan
ijma ulama telah menyepakati bahwa Ba'alwi berintisab kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Pada titik ini saya menjawab, kita kita sedang lupa. Ijma pun harus didasarkan pada dalil. Pentingnya dalil sebagai sandaran ijma itu bisa kita temukan pada Jam'ul Jawami' karya Tajuddin As-Subki yang disyarah oleh Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Mahalli. Ini kitabnya, dan itu bisa dibuka pada halaman 190. Beliau menjelaskan bahwa la budda lahu min mustanadin wa illa lam yakun liqaidil istihadi ma'nan wa huwa sahih. Ijma harus memiliki min mustanadin, landasan dalil. Wa illa, karena jika tidak demikian, jika ijma tidak berdasarkan dalil, tentu lam yakun liqaidil istihadi ma'nan, maka catatan istihad yang ada dalam definisi tidak akan berarti, dan hal tersebut merupakan pendapat yang sahih. Fa innal qawla fid dini bila mustanadin khata'un. Sebenarnya di syarah ini juga dijelaskan sebagai pendapat kedua, katakan begitu. Artinya tidak didasarkan pada dalil boleh, istilahnya begitu. Tapi lucu bolehnya itu dengan cara para pelaku diberi ilham untuk bersepakat dalam sebuah kebenaran. Siapa ya? Ukuran ilhamnya itu standarnya kan nanti debatable lagi nanti. Nah, atau paling tidak mungkin yang dimaksud para ulama yang bersepakat dengan firasatnya masing-masing. Tapi tentu di sini tidak ada masalah, tidak ada problem sosial, tidak ada apalagi yang terkait dengan risalah kenabian. Kesepakatan itu atau ilham itu tidak membuka, kesepakatan yang didasarkan pada ilham tidak membuka peluang perbuatan orang-orang yang kontrari salah. Kalau sekiranya membuka peluang orang-orang yang kontrari salah, ya nggak bisa, karena kesepakatan yang didasarkan pada ilham itu harus lil maslahah, betul-betul berdampak positif, bukan malah memberi peluang sikap seseorang dengan keputusan itu yang tanpa dalil itu bersikap semakin jumawa dan membuka peluang untuk kontrari salah. Oh, ini bahaya ini. Ini kan kembali kepada diskusi semula. Sebenarnya diskursus nasab itu tidak penting, itu sepele. Kita percaya saja. Karena kalau tidak ada masalah, ini persoalannya kan ada masalah. Nah, ya harus diperiksa, namanya ada masalah, diverifikasi. Nah, tapi paling tidak tag yang membolehkan perlu saya baca di sini, biar adil.
Wakila ya juzu, pakainya wakila. Gila itu pendapat kecil atau kelompok kecil. Sehingga tidak boleh mengalahkan kelompok besar yang sudah publish. Kelompok kecil, kelompok yang tidak populis lah. Pendapat-pendapat yang tidak populis kalau saya istilahkan ini. Bisa jadi dalam konteks tertentu dijadikan sebagai sebuah pandangan yang dipedomani, tapi jangan mengalahkan yang pandangan yang umum, filosofi kila menurut saya. Wakila ya juzu ayah sula min ghairi mustanadin bi ayulhamu al-ittifaqa ala syawabin. Nah, jadi di sini ditegaskan ijma tidak harus ada sandaran dalil. Karena bisa jadi ijma dihasilkan tanpa sandaran, yakni dengan cara para pelaku diberi ilham untuk bersepakat dalam sebuah kebenaran. Tapi ukurannya sulit ini. Ukurannya husnudzon tentunya. Husnudzon kepada seseorang yang tidak ada masalah. Sekali lagi, tidak ada masalah. Tapi sesuatu yang ada masalah itu kan nggak bisa dihusnudzon, ya harus ada verifikasi. Ada problem. Informasi satu orang di tempat yang sama ada kehilangan dan tidak ada orang lain selain dia yang diketahui di situ. Kehilangan uangnya nggak kecil lagi, dampaknya besar terhadap uang ini, terhadap ahli waris yang fakir dan sebagainya. Dan ini mendesak untuk segera dibagi pada ahli waris. Tapi uangnya nggak ada. Yang ada hanya satu orang di situ. Kita ya nggak bisa husnudzon dengan orang itu, harus diverifikasi betul, dicek betul, dicek, ditelusuri. Mulai kapan di situ, bagaimana, seperti apanya harus diteliti betul. Nasab sebelumnya nggak ada masalah. Saya juga ini kan baru 2 tahun. Sebelum 2 tahun terakhir kan nggak ada masalah. Tapi ketika tidak dipermasalahkan, tambah masalah terus persoalan nasab ini. Ya sahlah sebagai seorang ulama yang Imaduddin Utsman mencoba meneliti. Karena latar belakang yang memang ada masalah, yang perlu diverifikasi. Kalau nggak ada masalah, nggak perlu diverifikasi. Nasab itu persoalan yang sepele. Cukup percaya aja lah pada masing-masing keluarga. Ya sudah kenal, kalau nggak kenal nggak usah dibahas. Ngapain dibahas, lebih baik mikir ilmu dan takwa, katakan begitu. Tapi ini persoalannya ada masalah dan menjadi dasar untuk melakukan glorifikasi, interpolasi yang di situ merusak sejarah peradaban Islam. Sekaligus merusak keberagaman umat. Ya memang harus diteliti. Oleh karena itu nggak bisa Mufti Iran kemarin berdasar pada ijma. Ya. Dalilnya mana? Harus ada landasan dalil. Harus betul-betul di situ dibutuhkan labud dalahu min mustanadin. Mufti Mesir mungkin dalam banyak hal prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan kita. Tapi dalam persoalan nasab di situ dia hanya berdasarkan ijma. Ya nggak cukup dengan ijma tanpa dalil. Karena di sini ada masalah. Mungkin di Mesir nggak ada masalah. Di Indonesia ada masalah. Dunia perhabaiban di Indonesia ini ada masalah. Bentuk-bentuk ceramah, terus mulai memasukkan mustahid mutlak yang belum pernah saya dengar di masa kecil saya, di masa saya sekolah, tiba-tiba sekarang muncul berseliweran tentang sosok mustahid mutlak. Kan nggak semudah kita mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan ya faqih muqaddam sebagai mustahid mutlak yang baru kita dengar. Nggak semudah begitu. Dan banyak
Belum lagi terkait dengan sejarah bangsa ini. Yang ketika biarkan, wah merusak sejarah kebangsaan kita. Masalah di sini, nggak bisa cukup berhenti pada Mufti Mesir Ali Jum'ah, Dr. Syekh Ali Jum'ah. Nggak bisa begitu, harus ada dalil. Labudda lahu min mustanadin. Karena memang ada masalah sebagai pijakan dan dasar kita untuk melangkah ke depan tanpa diaru-aru, tanpa diganggu oleh komunitas Pak Alwi yang cukup mengganggu keberagamaan kita dan sejarah kebangsaan kita. Selain mengganggu keberagamaan, sejarah kebangsaan, juga mengganggu mental masyarakat Nusantara ini. Menjadi masyarakat yang tetap inlander, menjadi masyarakat yang terasa kelas ketiga sejak kolonial sampai sekarang. Masa nggak berubah-berubah? Perlu ada kiai yang melakukan pembebasan, pencerahan, merubah semuanya ini, biar peradaban Islam ini berkembang semakin rasional dan empiris. Juga bangsa ini biar betul-betul tidak dimanipulasi oleh para keturunan antek-antek Belanda yang sudah ketahuan bagaimana glorifikasi dan interpolasi mereka yang cukup merugikan bagi masa depan bangsa ini dan berbahaya untuk mental generasi yang akan datang. Nah, tentu ini kita ingin meluruskan sejarah, ingin membangun kesetaraan, dan ketika ini sudah tertata, kita bisa hidup setara dalam konteks kemanusiaan, keadilan, persamaan. Tapi dalam konteks kenasaban harus clear. Karena batu kecil, sandungan kecil, nasab ini kan sandungan kecil umat Islam di Indonesia. Kalau nggak selesai, bisa berbahaya, harus dipastikan. Silahkan belajar dengan kiai-kiai atau ulama-ulama Pak Alwi. Dari perspektif keilmuan dan ketakwaan. Tapi perspektif kenasaban ini menjadi duri dalam keberagamaan, duri dalam sejarah Islam, duri dalam kebangsaan, dan duri dalam menciptakan manusia sempurna, sehingga kurang tercerahkan. Karena bermula dari kenasaban ini, sistem inlander masih berlangsung. Sementara kita ingin bebas dari kelas ketiga dalam perspektif Pak Alwi. Ini kan penjajahan ini. Real, harus kita selesaikan ini. Sehingga pandangan Mufti Iran, Mufti Mesir dalam konteks kenasaban nggak bisa kita jadikan pedoman karena bila mustanadin, sementara labudda lahu min mustanadin. Nah, tidak boleh tidak, harus berdasarkan landasan dalil. Sehingga yang tanpa dalil perlu kita abaikan karena mengacu pada dampak-dampak yang luar biasa ini. Termasuk yang disampaikan oleh Habib dari Oman itu. Malah kacau semua itu tanpa dalil. Sudah dikritisi oleh Dr. Ribut dan kawan-kawan. Ala kulli hal, umat Islam di negeri ini lebih-lebih dari lingkungan Nahdlatul Ulama sudah banyak yang berilmu. Mari kita berbicara berdasarkan ilmu. Bil ilmi wa tuqah. Jangan berbicara atas dasar kenasaban. Semua harus ada dasar. Nah, tentu kita semua akan menghormati cucu Nabi, dzurriyyah Nabi dari perspektif keluarga Nabi. Tetapi setidaknya bagaimana cinta itu tidak salah alamat. Toh
tanpa berlabel status sebagai cucu Nabi pun kita punya kewajiban untuk menghargai harkat dan martabat umat manusia, memandang manusia dari perspektif kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Baik, selamat untuk para pejuang kesetaraan dengan memverifikasi sistem kenasaban dalam Islam yang bersambung ke Nabi, yang banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang-orang yang mengaku cucu Nabi, termasuk diantaranya dari Bani Ba'alwi. Sehingga dengan kejelasan dari verifikasi kenasaban ke Nabi ini, umat akan semakin terang siapa yang harus dicintai dan siapa yang harus diberi pendampingan secara manusiawi untuk bersama-sama hidup dalam konteks kesadaran kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ki Haji Ubaidillah ya terkait dengan munculnya 3 sosok fenomenal akhir-akhir ini di dalam diskursus nasab ini. Luar biasa sekali. Kemarin-kemarin yang sudah lalu kita dikejutkan dengan kemunculan Syekh Mahdi Rojai, salah satu ulama Iran ya yang berlabelkan Syiah, yang muncul untuk ya membela Ba'alawi lah. Dalam artian ketika beliau itu yang penuh dengan kontroversi juga. Kenapa tidak di dalam wawancara Syekh Mahdi Rojai itu kenapa tidak menggunakan bahasa Arab ya, biar kita bisa mengerti, biar kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Kenapa harus menggunakan bahasa Persia kalau tidak salah ya. Sebenarnya itu merupakan bisa saja untuk diminta oleh penanya pada video tersebut. Tapi kenapa harus dijawab menggunakan bahasa Persia? Dan itu juga ditanyakan oleh Ki Haji Imaduddin yang kemarin ya, terkait dengan Syekh Mahdi Rojai. Dan itu juga banyak kesalahan-kesalahan berpikir. Salah satunya yang paling sering muncul itu pemikiran Syekh Mahdi Rojai ketika suatu nasab yang memang sudah dimasyhur suhrah wal istifadah oleh sebagian masyarakat itu sudah menjadi bukti, kata beliau. Nah, ini yang menjadi bulan-bulanan daripada Ki Haji Imaduddin dan kawan-kawan gitu. Dan yang kedua, yang kemarin-kemarin itu terbaru Syekh Ali Al-Jumu'ah yang ya yang mengatakan bahwa menyambungnya menyambungnya nasab Ba'alawi ini ke Rasulullah SAW ini menurut ijma' ulama ya. Dan tadi tidak kita sama-sama dengar apa yang disampaikan oleh Ki Ubaidillah itu memang kesepakatan ulama, akan tetapi di Mesir sendiri masih aman-aman saja terkait dengan dunia pernasaban gitu. Kata Ki Haji Ubaidillah, kalau di Indonesia beda cerita lagi gitu. Banyak sekali yang kita temukan oknum-oknum habaib yang ya tidak semua, sebagian kecil ya, akan tetapi itu mencemari nama habaib yang lain gitu. Bahkan salah satu hal kuat untuk meneliti nasab Ba'alawi ini oleh Ki Haji Ahmaduddin itu salah satunya itu. Kok bisa seorang yang mengaku cucu Nabi Muhammad itu kelakuannya tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Seperti di dalam Sirah Nabawiyah, banyak kita kenal bahwa Nabi Muhammad itu akhlaknya bagus, tutur katanya itu lemah lembut, bisa menenangkan kalau berbicara. Tapi yang kita lihat di fenomena Indonesia ini, di Nusantara kita ini, itu berbeda jauh sekali. Salah satunya ada 2 orang Habib yang luar biasa sekali, tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad di dalam menyampaikan ilmu ya.
Itu sudah menjadi rahasia umum, tidak perlu kita sebutkan inisialnya juga. Ketika kita menyebut dua Habib ini ya sudah masuk ke dalam kategori ini gitu. Inilah yang menyebabkan salah satu Kiai Haji Maduddin bersikuat untuk meneliti nasab ini. Benar nggak orang ini merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan pernyataan Mufti Mesir Syekh Ali Al-Jumu'ah itu yuk, ya seperti yang kita katakan tadi, kalau di Mesir itu ya mungkin fenomena pernasaban tidak seperti di Indonesia gitu, tidak melenceng dan lain sebagainya. Tapi di sini sudah banyak kita temukan. Salah satunya kemarin yang terbaru itu penemuan salah seorang pengacara ya di kampung itu menyaksikan temannya menyaksikan orang tiba-tiba tahlilan di kuburan atau bekas penanaman kepala kerbau, kemudian dikasih pagar, kemudian dikasih bunga-bunga. Tiba-tiba suatu hari datang orang tahlilan. Lalu kemudian setelah ditanya, orang ini disuruh oleh ya salah satu pengisbat kuburan para Ba'alawi. Kita sudah kenal itu. Ini fenomena yang ada di Indonesia. Apakah iya kita harus menerima hal itu? Dan dari segi pemahaman kita dengan Mufti Mesir ya sama gitu, Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi dari segi pernasaban, kalau hanya menyebutkan ini ijtima' ulama tanpa adanya dalil yang kuat gitu, seperti Kiai Haji Maduddin dengan berbagai bukti, manuskrip, kitab zaman dan sebagainya yang sampai sekarang ini tidak mampu dijawab oleh para pembela Ba'alawi dan Habaib sekalipun, bahkan yang paling cerdas. Salah satu contohnya Gus Wafi gitu. Bahkan tidak bisa menjawab itu. Bahkan beliau menanggapi dengan pertanyaan itu merupakan pertanyaan salah gitu. Apakah iya semuanya harus ada kitabnya? Bahkan Gus Wafi itu bisa, apakah ada kalau semua didasarkan pada kitab zaman, apakah ada kitab zaman bahwa zuriyah Nabi Muhammad atau Ahlul Bait Siti Fatimah itu sebagai Ahlul Bait itu ada kitabnya? Itu kan pernyataannya sangat sangat dangkal sekali gitu. Tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Gus Wafi itu, kalau dari segi ilmu yang lain kita sepakat gitu. Tapi kalau dari segi kenasaban, kita semua punya pendapat masing-masing dan punya bukti dalil masing-masing gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling kocak ya, Habib Oman yang tidak diketahui jelas asal-usulnya tiba-tiba datang membela Ba'alawi. Ya, katanya ini dari abad keempat dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika kita melihat podcastnya siapa? Pada Suka TV, Yusuf Mars dengan Dr. Ribut dan Kiai Haji Alwi Nurul Alam, itu sangat bahkan lebih serem Dr. Ribut itu. Ini orang kalau kita cari Habib Oman ini ternyata tidak ada biografi dan lain sebagainya. Ini siapa ini? Makhluk apa ini? Tidak ada, kata Dr. Ribut. Dan sudah kita upload videonya. Luar biasa sekali. Ternyata masih banyak kejanggalan-kejanggalan, dan Kiai Haji Maduddin dalam hal ini senantiasa menjawab semua pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh para ulama luar ya. Dan kenapa itu terjadi? Ini untuk meyakinkan kita gitu. Kalau di Indonesia ini ya mungkin sudah tidak didengar lagi gitu para pembela Ba'alawi. Intinya satu sudah sebenarnya.
kalau kita berdebat gitu, berdebat secara keilmuan, kita tidak akan bisa selesai, saudara sekalian. Kan tapi salah satu jalan keluarnya yaitu tidak berbicara, tidak perlu dalil, tidak perlu bukti yang kuat, hanya satu, tes DNA. Kalau merasa benar bahwa Anda keturunan Rasulullah, silakan tes DNA. Seperti yang dilakukan oleh Gus Puat Pleret ya. Itu beliau itu dengan tegas, dengan berani untuk untuk tes DNA dan haplogrupnya O itu. Indikasi bahwa bukan keturunan Rasulullah SAW. Tapi yang kita atungi jempol kepada beliau itu berani gitu, berani mengambil resiko. Inilah yang harus kita tunggu dari para habaib yang merasa benar. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Habib Rizik. Ketika belum ada diskursus nasab ini, siapa yang mengaku keturunan Rasul harus tes DNA. Tapi sekarang ketika ada diskursus nasab ini, menantu beliau mengharamkan tes DNA. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan, saudara sekalian. Apabila saya salah kata, silahkan saya ditegur di kolom komentar ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.